Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Studi Kasus Sistem Pengambilan Keputusan untuk Penjualan Produk PT Telkomsel Branch Office Bangkalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari masalah ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu proses pengambilan keputusan penjualan produk merupakan kunci utama perusahaan bisa bertahan hidup dalam persaingan bisnis dengan para kompetitor untuk menjadi yang terbaik di hadapan konsumennya. Penjualan produk membutuhkan banyak masukan dan saran dari seluruh elemen karyawan agar pengambilan keputusan bisa memberikan solusi terbaik untuk perkembangan produk ke depannya. Perhatian setiap keputusan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang berkembang pada saat itu, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan. Perkembangan penjualan produk PT Telkomsel di masing-masing era dan cabang bermacam-macam, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan perekonomian masyarakat. Kegiatan promosi yang dilakukan harus masif dan tempat distribusi yang strategis untuk mempromosikan produk PT Telkomsel, baik itu simpati, kartu as, dan kartu lup, agar konsumen tertarik untuk memakai produk PT Telkomsel. Sebab persaingan antar kompetitor di wilayah tertentu sangat ketat untuk bisa menguasai pasar di media seluler. Perkembangan pasar selalu dibarengi dengan perkembangan kompetitor dalam melakukan aktivitas promonya untuk mempertahankan pasang pasarnya. Salah satunya di Bangkalan sebagai kota yang perkembangan akan mengikuti Surabaya. Keberadaan Suramadu sebagai penghubung kota Surabaya dan Madura menjadikan Bangkalan sebagai kota pertama di Pulau Madura yang perkembangan bisnisnya semakin maju dan daya beli masyarakat paling tinggi ketimbang 3 kabupaten lainnya di Pulau Madura. Bangkalan sebagai salah satu kantor cabang PT Telkomsel di Pulau Madura, pencapaian penjualannya paling tinggi ketimbang 3 kantor cabang lainnya, yaitu Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pencapaian ini didasarkan pada jumlah penjualan PT Telkomsel pada tahun 2017. Penjualan produk PT Telkomsel di Bangkalan mencapai 330.858, Sampang 300.179, Pamekasan 309.179, dan Sumenep 314.333. Melalui data penjualan tersebut membuktikan bahwa Bangkalan merupakan kota paling menjanjikan di Pulau Madura untuk bisnis perusahaan provider ketimbang 3 kabupaten lainnya. Berikut grafik penjualan produk PT Telkomsel tahun 2017 di Pulau Madura. Baik, dengan memperhatikan grafik di atas dapat disimpulkan berdasarkan grafik di atas, Bangkalan sebagai salah satu kabupaten di Madura yang berpotensi bisnis selulernya lebih terbuka ketimbang 3 kabupaten lainnya di Madura. Itulah yang menjadi pembeda bagi Bangkalan sebagai kota penjualan produknya yang paling tinggi ketimbang keempat kabupaten lainnya di Pulau Madura, menjadikan salah satu kabupaten yang perkembangan bisnis seluruhnya akan mengikuti Surabaya. Produk PT Telkomsel memonopoli persaingan bisnis seluler dengan para kompetitornya. Tetapi dalam perkembangan Bangkalan masih jauh dari Surabaya yang rata-rata penghasilan penduduknya mencapai 3 juta ke atas, dan konsumsi masyarakat yang tidak tinggi seperti Surabaya, sehingga di masing-masing cabang PT Telkomsel, terutama Bangkalan yang masih jauh dari Surabaya, pencapaiannya dituntut harus melakukan promosi yang masif dalam melakukan penjualan produk, baik outlet dan kegiatan direct selling yang dianggap bisa menarik banyak pelanggan untuk beralih memakai
produk PT Telkomsel. Perusahaan menginginkan produk PT Telkomsel menjadi produk yang sudah dipakai oleh seluruh anak bangsa, termasuk Bangkalan dan Madura secara umum. Tetapi, berdasarkan data market share dari tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017, PT Telkomsel masih kalah bersaing dengan Excel yang berhasil menguasai pangsa pasar perusahaan seluler di Kabupaten Bangkalan. Data market share menunjukkan pemakaian Excel pada tahun 2016 mencapai 45%, Telkomsel 30%, Indosat 15%, Tri 7%, dan Smartfren 3%. Pada tahun 2016, pemakaian Excel mencapai 50%, Telkomsel 35%, Indosat 10%, Tri 3%, dan Smartfren 2%. Dan pada tahun 2017, pemakaian Excel mencapai 47%, Telkomsel 42%, Indosat 6%, Tri 3%, dan Smartfren 2%. Berikut grafik data market share perusahaan provider di Bangkalan. Market share dilakukan oleh Telkomsel setiap 3 bulan dalam setahun pada masing-masing segmen pasar mereka yang terdiri dari segmen anak muda, komunitas dan pelajar, kelas menengah ke bawah, pekerja kantoran, dan lain-lain. Adanya market share digunakan untuk menentukan keputusan berikutnya dalam membendung perkembangan dari kompetitor untuk menguasai pasar seluler di Bangkalan. Melalui hasil market share ini, maka PT Telkomsel Burst Office Bangkalan harus melakukan terobosan baru dalam kegiatan promosinya pada setiap produknya dengan segmentasi pasar yang berbeda. Baik, selanjutnya yang kedua, produk perdana AS Madura yang segmen pasarnya lebih kepada kelas menengah ke bawah, pedagang kaki lima, dan pedagang mikro. Aktivitas promo untuk produk perdana AS Madura dilakukan saat kegiatan gerebek pasar dan gerebek kampung. Cara ini dilakukan untuk lebih memasyarakatkan produk PT Telkomsel kepada konsumennya, terutama perdana AS Madura. Melalui produk AS Madura diharapkan bisa menyasar segmen ini untuk menambah pemakai baru dan meningkatkan penjualan produk pada segmen pasarnya. Selain itu, perdana AS Madura diharapkan mampu mencegah perkembangan laju kompetitor lain untuk menguasai pasar, terutama kelas menengah ke bawah. Berikut perbandingan tarif voice dan message pada produk AS Madura dengan kompetitornya. Jadi teman-teman silakan lihat pada tabel 1-2 perbandingan tarif voice dan message perdana AS Madura dengan kompetitor terdekatnya yaitu AS Madura dan XL pada tabel 1-2. Lanjut, produk perdana AS Madura harus dilakukan secara masif untuk mempromosikan kepada masyarakat ketika melakukan gerebek pasar dan gerebek kampung agar mereka bisa tahu keunggulan produk PT Telkomsel, terutama AS Madura yang cocok untuk segmen kelas menengah ke bawah. Promo yang perlu ditingkatkan adalah pada tarif voice dan message-nya, karena pemakainya lebih banyak menggunakan untuk kebutuhan voice dan message saja, berbeda dengan segmentasi pasar untuk sekolah kampus. Produk perdana AS Madura harus dilakukan sekreatif mungkin dalam mengkomunikasikan langsung dengan konsumennya, agar mereka bisa tertarik untuk memakai produk yang ditawarkan. Ketiga, produk perdana simpati, segmentasi pasarnya untuk kelas menengah ke atas, yang pemasaran kepada konsumennya dilakukan melalui outlet sebagai kepanjangan tangan perusahaan. Untuk outlet yang dekat dengan sekolah dan kampus, maka produk yang paling banyak dijual adalah perdana simpati dan LOB karena segmentasi pasarnya anak muda dan umum. Outlet yang dekat pasar banyak dijual perdana simpati dan AS Madura karena di pasar pembelinya bisa orang kampung dan pekerja kantoran. Outlet dekat
Baik, yang berikut hasil dan pembahasan. Program promo PT Telkomsel banyak diberikan kepada branch office Bangkalan sebagai kantor cabang di Pulau Madura, yang arah perkembangan pasarnya akan mengikuti Surabaya. Jualan produk perdana PT Telkomsel saat ini paling tinggi ketimbang 3 kabupaten lainnya di Pulau Madura. Perbandingan penjualan produknya yaitu Bangkalan mencapai 330.000, Sampang 300.000, Makassar 309.000, dan Sumeneb 314.000. Melalui data penjualan tersebut membuktikan bahwa Bangkalan merupakan kota paling menjanjikan di Pulau Madura untuk bisnis perusahaan seluler ketimbang 3 kabupaten lainnya. Yang pertama, proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara top-down oleh PT Telkomsel pada produk perdana simpati AS Madura dan Loop, yaitu pengambilan keputusan secara top-down. Perdana simpati meliputi penentuan tarif paket data perdana baru, target penjualan dan aktivitas branding outlet. Proses pengambilan keputusan tarif paket data perdana simpati disesuaikan dengan kebutuhan pasar di Bangkalan, agar konsumennya tidak pindah pada produk lainnya. Pengambilan keputusan secara top-down perdana AS Madura fokus pada tarif voice dan message. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mengimbangi perkembangan kompetitor di lapangan yang meluncurkan tarif voice dan message murah untuk segmen yang menengah ke bawah. Kemudian yang kedua, proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bottom up oleh PT Telkomsel pada produk perdana simpati AS Madura dan Loop lebih kepada teknik marketing di lapangan untuk meyakinkan konsumennya memakai produk PT Telkomsel. Proses pengambilan keputusan secara bottom up perdana simpati terdiri dari pengambilan keputusan promo, hadiah uang tunai, dan promo kupon undian. Proses penentuan pengambilan keputusan yang dilakukan untuk memperkuat program promo yang ditentukan oleh pimpinan sehingga outlet dalam melakukan penjualan setiap bulan semakin terpacu untuk mencapai target yang diberikan karena program promo yang diberikan oleh PT Telkomsel. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan PT Telkomsel Branch Office Bangkalan yang dipandang paling efektif adalah pengambilan keputusan secara bottom up. Karena keputusan ini akan selalu didasarkan pada perkembangan pasar di lapangan dan mereka terlibat langsung sehingga memudahkan setiap divisi untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Pengambilan keputusan dibutuhkan tindakan yang cepat dalam menentukan agar bisa menangkan persaingan pasar antara kompetitor di lapangan sesuai dengan segmen pada setiap pasarnya. Perkembangan pasar akan selalu diikuti oleh setiap perusahaan provider untuk bisa memenangkan persaingan bisnis dengan setiap kompetitornya. Demikian hasil pembahasan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan teman saya, yaitu studi kasus pada penjualan produk PT Telkomsel Brand Office Bangkalan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan atau studi kasusnya, yaitu pengambilan keputusan untuk penjualan produk PT Telkomsel Brand Office Bangkalan dilakukan untuk meningkatkan penjualan pada setiap segmen pasarnya. Berdasarkan data market share, produk PT Telkomsel masih kalah bersaing dengan kompetitor terdekat, yaitu PT XL Axiata. Dibutuhkan pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan perusahaan dalam setiap penjualan produk baru, mulai dari perdana simpati, AS Madura, dan Loop. Kegiatan program promo harus seefektif mungkin untuk bisa menyasar pangsa pasar setiap produknya,
sehingga perusahaan tidak rugi dengan setiap keputusan yang diambilnya, baik melalui proses keputusan yang top down dari pimpinan kepada bawahan dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara bottom up dari bawahan kepada pimpinan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan secara top down merupakan proses pengambilan keputusan dari tingkatan hierarki yang paling tinggi kepada hierarki yang lebih rendah di perusahaan. Nah, pimpinan memegang penuh kendali pengambilan keputusan karena berhubungan dengan tarif produk, target dan kegiatan pemasaran untuk waktu jangka panjang. Pada proses pengambilan keputusannya, bawahan hanya memberikan masukan dan saran demi kebaikan organisasi dan kondisi di lapangan yang sedang berkembang. Selebihnya, atasan yang menentukan baik saran itu diterima atau tidak diterima, karena pimpinan sebagai penanggung jawab penuh dalam setiap keputusan yang diambilnya. Nah, yang terakhir, proses pengambilan keputusan secara bottom up merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan dari tingkat hierarki yang paling rendah kepada hierarki yang lebih tinggi dalam struktur perusahaan. Proses pengambilan keputusan bottom up dilakukan dalam kelompok kecil pada setiap divisinya. Untuk menentukan program promo setiap divisi yang disesuaikan dengan masing-masing segmen pasarnya. Proses pengambilan keputusan ini untuk memperkuat keputusan yang telah ditentukan oleh pimpinan dalam membendung perkembangan kompetitor menguasai pangsa pasarnya. Keputusan yang diambil untuk kepentingan jangka pendek perusahaan. Setiap keputusannya cenderung berubah tergantung kondisi pasar yang sedang berkembang pada setiap segmen pasarnya. Nah, di sini materi yang disampaikan kepada kelompok kami ini yaitu proses studi kasus sistem pengambilan keputusan untuk penjualan produk PT Telkomsel Branch Office Bangkalan. Nah, kenapa kita mau ambil studi kasus ini? Yaitu kita ingin memaparkan bagaimana sih sistem pengambilan keputusan untuk penjualan produk PT Bangkalan Branch Office Bangkalan, apakah sudah baik atau tidak. Nah, kemudian proses pengambilan keputusan juga itu merupakan kunci utama perusahaan bisa bertahan hidup dalam persaingan bisnis dengan para kompetitor untuk menjadi yang terbaik di hadapan konsumennya. Makanya penting dalam perusahaan untuk proses pengambilan keputusan itu harus dilakukan dengan baik supaya mendapatkan hasil yang baik juga. Kemudian program promo PT Telkomsel banyak diberikan kepada Branch Office Bangkalan sebagai kantor cabang di Pulau Madura yang ke arah perkembangan pasarnya akan mengikuti Surabaya. Nah, kemudian keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mengakses handphone Android merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan handphone Android dalam setiap aktivitasnya. Baik, itu saja materi yang kami dapat paparkan dari kelompok 1 tentang studi kasus sistem pengambilan keputusan untuk penjualan produk PT Telkomsel Branch Office Bangkalan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami untuk menambah wawasan. Kemudian mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.